'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Perdagangan internasional adalah salah satu kegiatan yang terjadi akibat dari proses globalisasi dunia. Dengan adanya globalisasi, maka akan terbentuk suatu hubungan saling ketergantungan dan persaingan antar negara dalam berbagai hal. Salah satunya dalam bentuk perdagangan internasional. Kita hidup di dunia yang saling terhubung, di mana negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam hal berbagai bidang, terutama dalam hal perdagangan. Nah, perdagangan antar negara ini disebut sebagai perdagangan internasional. Tapi, pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ada negara yang aktif berdagang ke luar negeri dan kenapa ada juga yang justru kesulitan? Jawabannya ada pada dua hal penting, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Di video ini kita akan bahas dua faktor penting itu. Yuk, jangan lupa disimak ya. Faktor pendorong perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Pertama, perbedaan sumber daya alam. Karena beberapa hal sumber daya alam memiliki setiap negara berbeda-beda, yang jarang suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap dalam memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, perdagangan internasional digunakan untuk pertukaran pemenuhan kebutuhan. Contohnya, Indonesia yang banyak mengekspor tekstil ke Amerika Serikat karena sumber daya alam Indonesia yang harganya juga terbilang murah. Sebaliknya, Amerika Serikat mengimpor mobil ke Indonesia karena Amerika Serikat dapat memproduksi mobil dengan harga murah. 2. Selera. Selera merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, masyarakat Indonesia menyukai pakaian dari Korea Selatan karena dianggap modis dan mengikuti tren K-pop. Padahal di Indonesia juga banyak produsen pakaian lokal yang bagus. Namun, karena selera masyarakat cenderung memilih gaya Korea, maka produk pakaian dari luar negeri seperti Korea menjadi banyak diimpor. Penghematan biaya produksi atau efisiensi. Penghematan biaya produksi bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, suatu negara membuat barang dengan harga lebih murah karena diproduksi dalam jumlah besar. Contohnya, Indonesia mengimpor handphone dari Tiongkok karena harganya lebih murah. Hal ini terjadi karena Tiongkok memproduksi handphone dalam jumlah besar sehingga biaya produksinya jadi lebih rendah. Sementara itu, di Indonesia membuat handphone itu sendiri yang biayanya masih mahal karena industri dan teknologinya belum secanggih di Tiongkok. Keempat, perbedaan teknologi. Perdagangan internasional juga terjadi karena perbedaan teknologi antar negara. Negara yang memiliki teknologi maju bisa memproduksi barang dengan lebih cepat dan lebih murah. Sementara itu, negara yang teknologinya masih sederhana belum bisa membuat barang tersebut sendiri. Contohnya itu, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang punya teknologi pembuatan mobil yang lebih canggih dan efisien dibanding Indonesia. Selanjutnya, faktor penghambat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Faktor kebijakan perdagangan internasional yang tidak mendukung karena perdagangan internasional bisa terhambat karena kebijakan dari suatu negara. Misalnya, ada negara yang membatasi impor, menetapkan pajak tinggi untuk barang impor atau ekspor, atau membuat proses perizinan yang rumit. Hal ini membuat para pedagang jadi ragu untuk melakukan transaksi dengan negara tersebut. Kedua, faktor keamanan. Negara yang mengalami konflik atau perang, maka akan memengaruhi kegiatan perdagangan internasionalnya. Negara lain akan takut melakukan transaksi dagang sebab produk yang mereka jual tidak terjamin akan tiba dengan selamat di tempat tujuan. 3. Rendahnya sumber daya alam atau SDA. Apabila SDA yang dimiliki suatu negara sangat rendah, maka tidak bisa diperdagangkan dengan negara lain, karena hanya cukup dikonsumsi oleh masyarakatnya saja. Sebaliknya, jika SDA yang dimiliki suatu negara melimpah, maka dapat menjadi komoditi andalan untuk dijual.
Keempat, peraturan politik anti-dumping. Politik dumping yaitu ketika suatu negara menjual barang ke luar negeri dengan harga sangat murah, bahkan lebih murah dari harga di dalam negerinya sendiri. Contohnya seperti sebuah pabrik di Tiongkok menjual baju di negaranya sebesar Rp50.000, tapi waktu dijual ke Indonesia cuma Rp20.000. Produk lokal Indonesia jadi kalah saing karena harganya lebih mahal. Lama-lama bisa membuat usaha dalam negeri itu rugi sendiri. Faktor pembatasan impor dan penetapan tarif. Untuk menjaga agar produk dalam negeri makin laku, maka pemerintah umumnya akan mendukung ekspor serta membatasi impor. Ekspor akan menambah devisa negara dan membuat pertumbuhan ekonomi dalam negeri lebih baik. Impor juga akan dibatasi dengan penerapan tarif yang lebih tinggi.